Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Pertamina Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali lagi, selamat datang di acara podcast Ngopi, Ngobrol, Inspirasi. Bersama saya Dr. Novari, kita akan membahas salah satu penyakit jantung yang membahayakan kesehatan dan juga dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung koroner. Bersama saya dan juga sudah ada Dr. Morlim Limbong, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Selamat bergabung, Dokter. Ya, Terima kasih, Dok, sudah mau menyempatkan hadir di acara podcast kita kali ini, Dok. Ya. Baik. Mungkin nanti kita akan membahas mulai dari apa itu penyakit jantung koroner, apa itu gejalanya, atau mungkin bagaimana mendiagnosa penyakit jantung koroner hingga apa saja yang dapat dicegah agar tidak membahayakan kesehatan untuk sobat sehat di rumah. Nah, mungkin boleh dijelaskan, Dok, terlebih dahulu apa sih penyakit jantung koroner itu, Dok? Ya, jadi memang Dr. Novari, ya, penyakit jantung koroner itu sebenarnya kalau misalnya mau di bahasa awam kan, itu sebenarnya kalau mau dibilang adanya penyempitan ya atau sumbatan di pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan atau mengaliri darah ke jantung kita. Jadi jantung kita itu kan bekerja secara otonom, secara otomatik. Dan dia diberdarahi atau diberikan makanan, oksigen dan sebagainya itu oleh pembuluh darah koroner. Nah, ketika terjadi penyempitan atau sumbatan di situ, maka aliran darah ke jantung akan berkurang sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala iskemik namanya ya, gejala iskemik itu seperti sesak nafas atau nyeri dada, bahkan dalam kondisi-kondisi yang tadi dibilang Dr. Novari itu dapat menimbulkan kematian mendadak karena ketika terjadi blokade aliran darah yang sangat signifikan ke jantung dapat menyebabkan henti jantung yang berlangsung secara tiba-tiba. Gitu. Baik, Dok. Jadi tadi penyebabnya adalah salah satunya karena adanya penyempitan ya, Dok, di pembuluh darah jantung atau kita sebut dengan pembuluh darah koroner, Dok. Nah, berarti penyempitan ini sebenarnya penyebabnya yang menyebabkan penyempitan itu apa sih, Dok? Apakah ada faktor risiko yang memicu terjadinya penyempitan itu, Dok? Atau gimana, Dok? Ya, jadi kalau misalnya dibilang terjadi penyempitan pada pembuluh darah koroner itu sebenarnya ya enggak, kalau selalu saya bilang sama pasien tuh enggak terjadi sekonyong-konyongnya gitu ya. Jadi hanya pada orang-orang tertentu yang memiliki resiko terjadi penyempitan gitu loh. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan penyempitan itu dibagi dua sebenarnya, faktor tradisional maupun faktor bawaan lah gitu ya. Baik. Jadi seperti kalau faktor bawaan itu kayak seperti genetik. Nah, genetik itu bisa berpengaruh, misalnya orang-orang dengan yang mempunyai riwayat keluarga memiliki kolesterol tinggi, terutama pada usia muda, atau misalnya keluarga ada yang pernah serangan jantung, misalnya orang tuanya. Misalnya kalau orang tua laki-laki, ayah itu serangan jantung di bawah usia 50 tahun atau ibu serangan jantung di bawah 60 tahun, itu menurunkan resiko kepada anaknya gitu. Nah, tapi sekarang tuh yang paling banyak justru karena sebenarnya pola gaya hidup ya, atau yang sebenarnya kita sering tuh kita dapatin obesitas, pasien-pasien obesitas, pasien-pasien dengan hipertensi, kencing manis, kolesterol, merokok. Nah, ini yang merokok ini yang paling banyak sebenarnya. Jadi orang-orang yang memiliki riwayat itu tuh sebenarnya bukan berarti pasti kena sakit jantung koroner, tapi memiliki resiko lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang istilahnya nggak punya hipertensi, nggak punya riwayat merokok dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti itulah yang punya bakat atau kecenderungan kena penyakit jantung koroner ke depannya begitu. Oke, baik, Dok. Jadi memang terjadinya artinya tidak langsung terjadi penyempitan, ternyata ada faktor risiko yang menyebabkan ya, Dok. Dan seharusnya bisa dikenali atau dideteksi sejak awal, Dok. Nah, baik, tadi sangat menarik, Dok, ternyata di usia muda ataupun karena genetik itu bisa terjadi risiko penyakit jantung koroner. Nah, apakah di dalam pengalaman dokter, Dok, sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah pernah mendapatkan peristiwa atau kejadian seperti itu, Dok, kasus anak muda atau karena genetik? Jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya kalau kita merujuk pada Riskesdas atau suatu rilis hasil evaluasi dari Kemenkes tahun 2019 sampai 2020, itu tuh kalau di Indonesia itu kalau misalnya dibahasakan awam itu
paling nggak 15 dari 1.000 orang Indonesia tuh ada sakit jantung koroner gitu loh. Nah, tapi yang lebih 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 yang harus kita jadi perhatian, ternyata di Kaltara itu angkanya tuh lebih tinggi dibandingkan nasional gitu loh. Kalau di nasional itu kalau di bahasa sederhana itu 15 dari 1.000. Kalau di Kalimantan Utara itu sekitar 20 sampai 22 dari 1.000 orang gitu loh. Jadi lebih tinggi dari angka nasional gitu loh. Jadi bayangin tuh kita tuh di Kalimantan Utara tuh ternyata kejadian prevalensi itu tinggi, salah satu tertinggi di nasional gitu loh. Nah, untuk kasus-kasus orang muda ini benar sekali Dr. Novaria. Jadi kita udah banyak menemukan orang-orang serangan jantung di awal usia 40, bahkan di antara usia 35 sampai 40 begitu loh. Dan yang paling sering saya temui memang kita agak susah dokter ya untuk melacak atau mencari tahu nih pasien ada riwayat ini enggak, riwayat dari keluarga secara genetik enggak. Karena terus terang kalau kita evaluasi dari segi medis di Indonesia itu memang agak susah merunut secara genetik. Tapi kalau dari segi faktor risiko tradisional tadi saya sampaikan tadi, ya paling banyak sih pada usia 45 tahun ke bawah atau 35 tahun ke atas itu rentang itu yang kena serangan jantung tuh rata-rata perokok. Jadi yang perokok itu benar-benar menimbulkan resiko penyakit jantung yang sangat besar lah dibandingkan dengan yang bukan perokok lah gitu. Jadi untuk usia-usia masih muda yang seperti dikatakan oleh Dr. Morlim, usia rentang 35 bahkan sampai ada yang di usia 40 itu sudah pernah terjadi penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Nah, paling sering itu ya karena perokok ya dok, kalau di usia muda selain dari faktor risiko yang sudah disebutkan, ada kencing manis, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan lainnya. Nah, baik dok, untuk terkait dengan gejala dok. Nah, ini biasanya pasien-pasien ini dok, mungkin dia tidak menyadari dok kalau sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada gejala awal, tapi datang mungkin ke IGD atau berobat dengan dokter ke poli jantung itu sudah dengan nyeri dada yang hebat atau ada gejala yang memberat. Nah, mungkin ada edukasi dok, gimana sih gejala awal yang bisa kita kenali kalau semisal ada gejala seperti itu, boleh langsung segera ke IGD atau langsung ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi sebenarnya sih kita juga yang seperti saya sampaikan dari awal tadi ya. Jadi kalau kita udah punya riwayat merokok, terus kita punya riwayat penyakit-penyakit yang tadi, hipertensi, kencing manis, obesitas dan sebagainya, kalau kita punya ada tanda-tanda atau gejala-gejala seperti nyeri dada. Nah, nyeri dada ini sebenarnya nyeri dada yang khas untuk sakit jantung koroner. Jadi nggak semua nyeri dada tuh karena sakit jantung, gitu kan. Jadi seperti nyeri dada seperti tertindih beban berat, seperti tercekik, seperti tertekan begitu di daerah kiri biasanya. Nah, biasanya tuh pasiennya akan menunjuk seperti ini gitu kan. Nah, itu durasinya kalau misalnya dalam aktivitas sehari-hari itu misalnya 3-5 menit tuh nyeri tuh. Nah, kadang-kadang menjalar ke leher atau ke lengan kiri gitu. Dan paling berat itu dirasakan kalau dia lagi aktivitas, misalnya jalan, naik tangga gitu, atau terburu-buru, atau bahkan emosi, marah gitu. Nah, nanti dia akan berkurang ketika dia istirahat. Nah, cuman kalau misalnya gejala yang serangan jantung, nah ini yang sering kadang-kadang disalahartikan, karena beberapa kondisi itu nggak hanya nyeri dada, tapi keluar nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati yang disertai keringat dingin, dan itu bisa angkat sakit mah gitu loh. Padahal sebenarnya itu serangan jantung, jadi gitu. Jadi untuk mungkin teman-teman sahabat sehat di rumah, kalau misalnya dia udah ada sakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, ada keluhan seperti mah, tapi kok kayaknya lain gitu, itu hati-hati. Lebih baik langsung periksakan ke UGD atau ke dokter terdekat. Saya rasa untuk mendeteksi serangan jantung sih nggak perlu harus ke dokter jantung dulu awal ya. Yang penting ke layanan terdekat, entah itu ke dokter umum, ke teman-teman dokter spesialis yang lain, atau ke langsung ke UGD. Yang penting segera memeriksakan diri untuk meningkatkan awareness terhadap serangan jantung tadi. Gitu. Oke, baik dok. Ya, baik, jadi memang pentingnya untuk mendeteksi awal gejala dari penyakit jantung koroner. Jadi kalau misal ada nyeri dada yang mungkin biasa-biasa aja dok, jadi kita
udah harus bisa aware, bisa lakukan pemeriksaan, mungkin bisa dari dokter umum juga bisa, atau langsung ke poli jantung dan pembuluh darah, ataupun kalau sudah sangat mengganggu nyeri ulu hati yang seperti dibilang sama dokter Morlim, tapi nyeri ulu hatinya kok beda ya, sudah minum obat lambung, obat penyakit lambung seperti biasanya, tapi masih tetap nyeri. Nah, mungkin boleh langsung ke IGD karena ada pemeriksaan yang lainnya ya dok, untuk menegakkan penyakit jantung koroner. Nah, terkait dengan penegakan diagnosis dari penyakit jantung koroner dok, apakah ada yang dapat dideteksi? Gimana cara mendeteksinya dok? Semisal ada pasien yang mau berobat. Jadi untuk kita misalnya, kita kan mau mencari tahu nih, kalau kan kita kan nggak pengen tuh jatuh ke serangan jantung. Nah, kita misalnya nih kita udah ada anggaplah misalnya terutama pada orang-orang usia yang udah 40 tahunan ya, 40 tahun ke atas terutama, apalagi kalau dia memiliki riwayat yang tadi saya bilang, faktor risikonya merokok, ada faktor genetik dan sebagainya, maupun penyakit-penyakit penyerta yang lain, mungkin pada usia 40 tahun tuh udah selayaknya melakukan pemeriksaan atau screening resiko penyakit jantung koroner. Jadi kita bilangnya, kita nggak usah nunggu nyeri dada, kita nggak usah nunggu serangan jantung, tapi ketika usia 40 tahun, kita udah melakukan screening atau menilai resiko dalam 10 tahun ke depan. Itu kita bisa nilai. Nah, kayak misalnya kita di rumah sakit Pertamina ini, kita bisa itu. Jadi misalnya ketika ada pasien usia 40 tahun gitu, itu dalam tanda kutip kita bisa melakukan medical check up. Ini pasien ini ada resiko nggak sakit jantung koroner gitu. Nah, jadi minimal dari anak kita akan tanya riwayat dulu, baru biasanya kita akan melakukan evaluasi yang namanya pemeriksaan darah. Dari situ kita bisa menilai profil lipidnya, jadi kolesterolnya bagaimana kondisinya, gula darah dan sebagainya, kemudian yang lain-lain misalnya apakah namanya ada tekanan hipertensi dan sebagainya. Baru kita mendapatkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya kita melakukan treadmill atau ekokardiografi untuk menilai apakah tadi yang saya sampaikan ada tanda-tanda ke arah iskemik atau penyakit jantung koroner. Jadi misalnya sesimpel aja sebenarnya, kalau kita nggak mau keluar uang banyak gitu ya, kita cukup misalnya usia 40 tahun nih, terus kita tanpa gejala, nggak ada sakit, nggak ada nyeri dada, nggak ada sesak, nggak ada serangan jantung, kita cukup dengan memeriksakan kolesterol, gula darah puasa, dan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita tuh bisa menilai dalam 10 tahun ke depan tuh kita ada resiko sakit jantung koroner atau enggak gitu loh. Nah, jadi kata kuncinya itu usia 40 tahun, periksakanlah dirinya gitu loh. Jadi periksa tensinya, periksa kolesterolnya, gula darahnya, itu udah kita bisa prediksikan pasiennya begitu. Baik dok, berarti jangan menunggu nanti sudah ada gejala atau gejalanya memberat baru datang memeriksakan diri. Jadi sebaiknya sebelum ada gejala, udah ada faktor risiko ataupun umur udah di atas 40 tahun, boleh langsung segera memeriksakan diri ke dokter ataupun ke dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Apalagi dok, untuk pemeriksaannya saat ini udah canggih-canggih ya dok. Jadi bisa segera terdeteksi. Nah, baik dok, semisal sudah terdiagnosa kalau ternyata ada penyakit jantung koroner, gimana dok terkait pengobatannya? Apakah pemberian terapi obat saja atau ada pengobatan yang lain yang dokter ketahui? Ya, jadi intinya kita bagi dua dulu ya. Ini pasien yang bergejala atau tidak. Kalau dia tidak bergejala, kita yang paling utamakan nanti ada yang kita lakukan. Kalau dia bergejala, ada yang kita lakukan. Atau kalau dia sudah pernah kena serangan jantung, ada yang kita lakukan. Nah, khusus untuk misalnya dia memang sudah ada sakit jantung koroner, tapi belum pernah serangan jantung dan tidak ada bergejala, kita yang pasti yang paling pertama adalah kita lakukan yang namanya primary prevention. Jadi artinya itu kita melakukan pencegahan, jangan sampai ini orang kena serangan jantung gitu loh. Nah, jadi yang kita lakukan adalah memperbaiki pola gaya hidupnya begitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan sebelum kita memberikan obat. Jadi yang paling penting adalah dia merubah pola gaya hidup. Misalnya kalau dia berat badan berlebih, kita upayakan dia bisa menurunkan berat badannya sesuai dengan tinggi dan berat badannya secara proporsional. Kalau misalnya yang penting juga kita harus lihat lingkar pinggangnya, yang kalau tadi lingkar pinggangnya berlebihan harus disesuaikan sesuai dengan jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya dia ada kebiasaan begadang, kita harus suruh dia berhenti begadang. Kalau dia ada kebiasaan minum minuman keras, kita edukasi untuk berhenti minum minuman keras. Kalau dia misalnya nggak pernah olahraga, kita anjurkan untuk olahraga yang sifatnya terkontrol gitulah. Kemudian yang berikutnya, kita kontrol yang tadi yang saya bilang, faktor-faktor resiko tradisional. Jadi kalau dia ada tekanan darah tinggi, kita turunkan tensinya. Kalau dia ada kolesterol, kita
intervensi kolesterolnya dan sebagainya. Dan yang paling penting dari itu juga adalah edukasi untuk diet ya, jadi makanan yang serba sehat gitu loh. Jadi kalau saya sih gampangannya kalau misalnya ngomong apa sih dok kalau misalnya kalau udah sakit jantung koroner itu apa sih nggak boleh dimakan, intinya sih kalau kita mau makan itu ya kita makannya makanan yang sehat, yang kalau bahasa keren sekarang tuh real food ya gitu loh. Jadi makanan yang sebenarnya tuh nggak diolah berkali-kali gitu loh. Apa sih makanan yang berolah dikali-kali, yang diproses berkali-kali sekarang tuh minimal tuh kayak tepung terigu. Tepung terigu tuh salah satu sumber dari penimbunan kolesterol selain makanan berminyak ya. Jadi kita tuh sebenarnya kadang-kadang berpikirnya tuh minyak, tanpa kita sadari sebenarnya di sekitar kita tuh banyak makanan proses food seperti kayak terigu yang itu jadi sumber timbulnya yang namanya kolesterol gitu loh. Nah, baru setelah kita edukasi pasiennya mengatur makanannya, olahraga dan sebagainya, barulah ada intervensi obat. Jadi kalau kita belum mengubah pola gaya hidupnya, tapi kita sudah ngasih obat duluan, nggak ada artinya. Malah nanti nggak memperbaiki kondisi pasiennya gitu loh. Oke, baik dok. Jadi biasanya ya harus seperti yang dokter bilang tadi, ya harus diobati dulu, dicegah dulu faktor risikonya. Baik dok. Nah, dokter kan sekarang konsultan di bidang kardiologi intervensi dok. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok sama sobat sehat di bidang kardiologi intervensi, dokter melakukan apa saja dok, dan penyakit-penyakit seperti apa dok yang bisa dokter lakukan intervensi? Ya, intinya bahwa ketika kita berbicara kardiologi intervensi, kita akan berbicara untuk melakukan penanganan secara intervensi. Jadi kita mengintervensi setiap kelainan pada jantung, terutama dalam hal ini dalam pembuluh darah koroner gitu loh. Jadi ketika ada penyumbatan, ketika kita mendapati adanya sumbatan atau bahkan buntu total, maka kita lakukan intervensi untuk membuka aliran darah tadi. Jadi prinsipnya penanganan secara intervensi, kita penanganan secara minimal invasif ya. Jadi biasanya kita hanya melewati satu pembuluh darah di tangan atau di paha atau dimanapun ya, secara insisi kecil kita akan melakukan intervensi gitu loh. Jadi ketika pasien itu ada penyempitan yang sangat berat, misalnya penyempitan sampai 90% ke atas, atau dia serangan jantung, ya kita buka sumbatan tadi gitu loh. Nah, intinya ketika sumbatan dibuka dan penyempitannya masih signifikan, ya mungkin ada yang disebut dengan pemasangan cincin atau ring. Nah, ring itu sebenarnya bukan, kalau saya prinsipnya pasang ring itu bukan segala-galanya ya. Intinya adalah ring itu membantu membuka aliran darah, tetapi tetap intinya adalah kita yang tadi saya bilang pertama, ketika kita ada serangan jantung atau penyakit jantung koroner, maka yang penting adalah memodifikasi perilaku gaya hidup dan ditambah dengan obat-obatan. Itu sangat penting gitu loh, karena banyak juga tuh pasien-pasien yang serangan jantung dulu waktu di Tarakan atau di Kalimantan Utara ini dia istilahnya belum ada sarana untuk dilakukan pemasangan ring. Pasien-pasien yang nggak dipasang ring tapi pasiennya itu hidup sehat, terus dia istilahnya minum obat teratur, itu dapat bertahan gitu loh. Nah, apalagi kalau ditambah dengan yang tadi saya bilang dilakukan pemasangan ring. Tetapi karena tadi dia misalnya dia menjaga pola gaya hidup sehat dan minum obat teratur, ternyata tuh nggak kalah gitu loh. Jadi dia masih bisa bertahan dengan pengobatan ketika dia belum pernah pasang ring gitu loh. Nah, jadi intinya adalah ring itu dipasang kalau ada indikasi. Kalau tidak indikasi tidak akan dipasang gitu loh. Jadi kembali saya tegaskan bahwa ketika ada orang sakit jantung koroner, ketika ada pernah sakit serangan jantung, maka yang paling utama adalah merubah pola gaya hidupnya 180 derajat dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, konsumsi atau pergunakanlah obat-obat yang diberikan itu untuk mencegah jangan sampai serangan jantung lagi dan untuk memperbaiki fungsi jantungnya. Intinya itu sih sebenarnya. Oke. Baik dok. Ya, jadi memang selain dilakukan tindak pemberian terapi juga dok, berarti memang harus modifikasi dari pola hidup dan juga pola makan yang sudah dijelaskan sama dokter Morlim. Oke, baik dok. Nah, ini ada biasanya orang bertanya-tanya dok, pasien-pasien yang sudah terdiagnosa penyakit jantung koroner. Kadang kok obatnya banyak ya dok. Terus kapan sih obatnya ini dihentikan atau tidak perlu lagi dikonsumsi? Apakah seumur hidup harus dikonsumsi dok? Nah, makanya itulah makanya ya. Jadi ketika orang pernah kena serangan jantung koroner, tadi kan saya sudah sampaikan, orang pernah kena serangan jantung koroner itu biasanya ada penyakit bawaan. Dia ada darah tingginya lah, ada kencing manisnya lah. Jadi ketika dia udah serangan jantung atau misalnya sudah terdeteksi penyakit jantung koroner,
mau nggak mau ketika kita mengontrol yang namanya gula, mengontrol tekanan darahnya, obat-obat tekanan darah tinggi maupun obat gula tetap diberikan. Jadi kadang-kadang untuk obat jantungnya itu yang tadinya misalnya sudah 2-3 jenis ditambah dengan obat tekanan darah tinggi, ditambah lagi dengan obat gula, udah nambah tuh jadi 5-7 obat begitu loh. Tetapi sering saya menemukan juga ketika pasien itu benar-benar menjaga pola gaya hidup sehatnya, bahkan kemungkinan obat itu dikurangin tuh bisa gitu loh. Nah, tetapi memang untuk benar-benar lepas dari obat itu tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan itu maksudnya begini, kalau dari kesepakatan istilahnya dokter-dokter ahli yang masalah dokter ahli di bidang jantung itu udah dari penelitiannya memang minimal penggunaan obat pengencer darah maupun obat kolesterol itu dapat diberikan seumur hidup. Tujuannya itu tadi untuk mencegah jangan sampai serangan jantung dan untuk yang namanya menstabilkan plak gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya tadi saya bilang jangan serangan jantung. Nah, artinya dengan kita mengontrol atau mencegah jangan sampai timbul serangan jantung, maka kita menghindari komplikasi terusannya. Karena komplikasi yang paling sering saya sampaikan sama pasien itu adalah ketika orang sudah pernah kena serangan jantung tuh ada yang mengintai gitu loh, yang namanya lemah jantung atau gagal jantung. Jadi kalau dia sudah serangan jantung, otot jantungnya rusak, dia akan timbul yang namanya gagal jantung gitu. Nah, kalau gagal jantung itu terjadi, lemah jantung terjadi, maka muncullah keluhan baru, sesak nafas, cepat capek, kaki bengkak, dan itu sangat mempengaruhi produktivitas pasien. Yang tadinya dia bisa kerja, jadi nggak bisa kerja. Betul, Dok. Nah, terus masalahnya lagi apalagi terusannya, ketika dia sudah kena gagal jantung, nggak tertangani dengan baik, ada lagi yang mengintai nih, resiko gagal ginjal, bahkan resiko stroke. Makanya ketika sudah terjadi lemah jantung, itu dokter jantungnya udah bakal istilahnya ya, jadi lebih aware. Karena kalau di istilahnya tuh, kalau misalnya di lingkaran setannya tinggal nunggu waktunya tuh. Kalau nggak diobatin lama-lama jadi gagal ginjal, lama-lama bisa serangan stroke, bahkan akhirnya meninggal karena gagal jantung. Makanya kadang-kadang kalau kita sering dengar ya, time is muscle katanya ya. Jadi ketika kita ada penyakit jantung koroner atau ada sumbatan atau serangan jantung, kita cepet-cepet nih untuk membuka aliran darah tadi. Nah, sedangkan supaya kita lebih banyak menyelamatkan otot jantung. Karena kalau misalnya otot jantung yang banyak rusak, kalau udah jadi gagal jantung, sudah. Itu kalau saya sih kadang-kadang bilang sama pasien tuh setengah hidup udah hilang tuh gitu loh. Jadi kalau udah lemah jantung, jalan dikit 100 meter aja udah ngos-ngosan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi tadi saya sampaikan, masih muda, usia 40 tahun, dia kepala keluarga, punya anak istri, serangan jantung, tapi nggak tertangani dengan baik, jadi gagal jantung, nggak bisa kerja, dipecat dari perusahaan, jadi makanya untuk masalah serangan jantung itu tuh banyak dinamikanya yang kita hadapi, bahkan cost-nya itu sangat besar. Kalau lebih baik kita habis-habisan di awal, tapi dia bisa kerja, daripada kita berleha-leha di awal, tapi akhirnya dia jadi beban di keluarganya dia, atau bahkan dia nggak bisa jadi nggak bisa jadi sumber kehidupan baik keluarganya. Itu sangat kasihan menurut saya kalau gitu. Oke, baik Dok. Berarti ternyata penyakit jantung koroner ini sangat kompleks sekali ya Dok. Ya, itu implikasi sosialnya lah intinya gitu. Sampai implikasi sosialnya ya sama sekali tidak produktif, sudah tidak bisa bekerja lagi karena tadi komplikasi akhirnya ada gagal jantung atau lemah jantung seperti itu ya Dok. Baik Dok, jadi tadi kita sudah bincang-bincang mengenai penyakit jantung koroner, apa itu penyakitnya, terus bagaimana untuk mendeteksi awalnya, pengobatannya, bahkan sampai pencegahannya seperti apa. Nah Dok, mungkin ada yang dokter ingin sampaikan kepada Sobat Sehat Rumah Sakit Pertamina Tarakan, bagaimana untuk menjaga kesehatan jantungnya, apakah nanti bisa kontrol ke poli spesial jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Pertamina Tarakan Dok, setiap hari apa aja Jadi Dokter? untuk Sobat Sehat, jadi intinya adalah seperti semboyan selama ini di bidang medis itu adalah lebih baik mencegah daripada mengatasi gitu loh. Jadi ketika kita belum pernah atau tidak pernah merasa ada sakit jantung koroner atau belum pernah menderita serangan jantung, maka selayaknya saya sampaikan tadi, ketika kita sudah masuki usia 40 tahun ke atas, baik laki-laki atau perempuan, tidak ada salahnya kita sudah harus melakukan evaluasi risiko penyakit jantung koroner. Itu sangat simpel ketika kita
datang untuk memeriksakan diri, dan itu pun bisa dilakukan oleh teman-teman dokter umum ataupun misalnya dokter-dokter yang lain, bahwa ketika kita usia 40 tahun kita tinggal mengukur tekanan darah, evaluasi berat badan, kemudian evaluasi kolesterol, evaluasi gula darah maupun tekanan darah yang saya sampaikan tadi, kita udah bisa menilai apakah orang ini ada resiko penyakit jantung koroner. Dan itu bisa ditambah juga dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih spesifik, misalnya treadmill test dan sebagainya, untuk lebih memastikan diagnosa tadi. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan resikonya, maka kita bisa melakukan intervensi. Intervensi tadi itu yang penting adalah modifikasi gaya hidup, di samping obat-obatan, misalnya kalau memang pasiennya ada sakit kolesterol dan sebagainya. Dan kalau misalnya di rumah sakit Pertamina itu memang sudah bisa melakukan hal itu semua. Jadi dokter-dokter jantung di sini maupun secara aktif, biasanya ketika ada pasien-pasien yang sudah berusia 40 tahun ke atas atau bahkan memang sudah ada keluhan nyeri dada, biasanya kita akan melakukan hal itu tuh, screening, evaluasi resiko penyakit jantung koroner. Kita evaluasi yang saya sampaikan tadi. Nah, dari situlah kita nanti bisa menentukan apakah pasien ini beresiko atau tidak dalam 10 tahun ke depan, atau bahkan sudah menderita sakit jantung koroner. Nah, jadi itu nanti treatmentnya atau penanganannya berbeda. Jadi intinya adalah lebih baik kita mencegah. Kalaupun memang kita sudah kena sakit darah tinggi, sudah kena sakit gula, sudah kena sakit kolesterol dan sebagainya, kita akan melakukan intervensi untuk mencegah jangan sampai terjadi serangan jantung. Itu tadi seperti disampaikan sama Dr. Novari, banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi yang penting periksakan diri dulu, baru nanti kita bisa tentukan apa yang kita mau lakukan untuk sobat sehat, untuk pasien-pasien tersebut. Iya, baik dok. Jadi yang bisa dikutip adalah lebih baik mencegah daripada mengobati untuk penyakit jantung koroner ini. Oke, baik dok. Sekarang mungkin sudah podcast kita hampir di akhir. Untuk sobat sehat Rumah Sakit Pertamina Tarakan yang mau berkonsultasi bersama beliau dan ingin memeriksakan diri di kesehatan jantung, bisa mengunjungi poli jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Pertamina Tarakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Jadi kalian bisa mengecek pemeriksaan jantung, mulai dari ada fasilitas untuk pemeriksaan jantung juga lengkap dan juga pemeriksaan lab. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita mengenai penyakit jantung dan koroner. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih untuk Dr. Morlim, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi yang sudah memberikan banyak edukasi dan informasi terkait penyakit jantung koroner. Sampai jumpa, saya Dr. Novari di Ngopi Ngobrol Inspirasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Novari. Terima kasih dok.